Tarian adat Lampung. Indonesia terkenal karena beragam macam budaya yang banyak jenis dan unik di mata dunia. Banyak yang berbondong-bondong untuk datang ke Indonesia hanya sekedar untuk melihat beberapa peninggalan sejarah, atau menikmati kuliner khas yang rata-rata warga mancanegara menyukai kuliner Indonesia. Namun tidak sedikit juga yang bahkan mempelajari adat Indonesia, seperti bermusik gamelan, cara memainkan alat musik tradisional, dan belajar tari tradisional. Tarian adat memiliki keunikannya masing-masing di tiap daerah dan provinsi Indonesia. Kali ini kita akan membahas tarian adat dari Kota Lampung yang memiliki keunikan tidak ada duanya. Yang pertama, Tari Jangget. Tari Jangget terdiri dari 5 tarian. Nomor 1. Tari Jangget Nyamuk Temui. Dibawakan oleh pemuda-pemudi Lampung, tarian ini dilaksanakan ketika sedang menyambut tamu agung yang sedang berkunjung ke daerah mereka. Nomor 2. Tari Jangget Baha. Tarian yang dibawakan oleh pemuda-pemudi ketika sedang bulan purnama atau selesai panen, untuk mengekspresikan rasa syukur mereka terhadap apa yang di atas. Nomor 3. Tari Jangget Penganggik. Tetap dimainkan oleh pemuda-pemudi Lampung, tarian ini dimainkan ketika mereka menerima anggota baru. Nomor 4. Tari Jangget Pilangan. Dimainkan oleh pemuda-pemudi, tarian ini biasanya dimainkan ketika anggota keluarga sedang melepas pergi salah satu anggotanya menikah dan pergi meninggalkan desa, mengikuti suami atau istri. Nomor 5. Tari Jangget Agung. Dimainkan ketika ada upacara adat melantik kepala adat baru di desa. Yang kedua, Tari Melinting. Tarian ini khas dari Lampung Timur. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang berada di Labuhan Meringgai, Lampung Timur. Tergolong menjadi salah satu peninggalan paling tertua, karena tarian ini sudah ada sejak masuknya Islam di Indonesia. Biasanya diselenggarakan ketika ada acara adat atau semacamnya. Awalnya tarian ini hanya dipertontonkan untuk keluarga dan lingkungan kerajaan, namun pada tahun 1958 sudah berkembang luas menjadi tarian kerakyat. Jadi semua masyarakat Lampung bisa menonton tarian melinting ini. Dahulu tarian ini bersifat tertutup, hanya untuk acara penting dan sakral saja tarian ini boleh diselenggarakan, namun seiring waktu dan perkembangannya semakin meluas tarian ini langsung dimaknai dengan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat Lampung atas apa yang mereka selalu dapatkan di kehidupan. Dibawakan oleh pemuda-pemudi Lampung, untuk jumlah biasanya tari melinting dibawakan oleh 8 penari, terdiri dari masing-masing 4 laki-laki dan 4 perempuan. Memiliki beberapa babak seperti babak pembuka, babak Kugawa Ratu, babak Nui Melayang, dan babak penutup. Beberapa gerakan pun dibuat berbeda antar jenis kelamin seperti kalau lelaki biasanya akan didominasi beberapa gerakan lincah dan cenderung dinamis. Berbanding terbalik, gerakan perempuan dibuat lembut. Yang ketiga, Tari Bedana. Ada saat masuknya Islam di Indonesia, tarian ini awalnya hanya diselenggarakan saat ada keluarga yang baru saja khatam Al-Quran. Namun seiring perkembangan waktu, Tari Bedana bisa dipertontonkan untuk seluruh masyarakat Lampung secara terbuka. Bermakna ajaran Islam di dalamnya dan mencerminkan sisi kehidupan dan sikap masyarakat Lampung, Tari Bedana juga akrab dan ramah lalu sebagai simbol persahabatan dan pergaulan anak remaja di daerah Lampung. Tarian Bedana merupakan pengekspresian perasaan gembira dan sukacita yang mendalam dengan diiringi musik gamelan khas Jawa. Suasana dari tarian ini selalu muda dan penuh antusias. Tarian ini diiringi alat musik seperti tradisional yang khas seperti gambus, ketipung, dan kerenceng. Kemudian diiringi lagu yang cenderung bersuasana riang dan gembira. Yang keempat, Tari Sige Pengunten. Tarian ini adalah khas Pepadun. Tarian yang masih sangat populer dari suku Pepadun sampai saat ini, menjadi yang paling utama saat penyambutan tamu ataupun saat resepsi pernikahan. Tarian ini menggambarkan kegembiraan karena kedatangan tamu ke acara mereka. Selain berfungsi untuk menjadi penyambutan, Tari Sige Pengunten ini menjadi pengucapan rasa terima kasih yang telah datang ke acara. Tarian ini dilakukan oleh wanita dengan jumlah ganjil dimulai dari jumlah 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Yang membuat tarian ini unik dan berbeda dari tarian Lampung lainnya yaitu, salah satu penari membawa tepak. Tepak adalah sebuah kotak yang berwarna kuning keemasan berisi daun sirih,
itu akan diberikan kepada tamu. Diiringi lagu dengan lantunan alat musik khas dari adat Lampung. Yang kelima, tari merak kenyangan. Tarian yang sudah sangat terkenal di penjuru Indonesia ini sudah sangat umum kita saksikan, di setiap ada penggelaran adat tradisional, tari merak pasti akan turut serta memeriahkan acara tersebut. Memiliki ciri seperti burung merak, busana tari merak dibuat hampir serupa dengan hewannya itu sendiri. Memiliki motif bulu halus, dan warna kain dan bajunya juga dibuat serupa dengan warna pada bulu burung merak yang asli, hijau biru atau hitam. Begitu juga di dalam busana tari merak ada sepasang sayap yang menggambarkan sayap burung merak sedang dikembangkan. Gambaran burung merak asli akan lebih terlihat lagi kalau para penari memakai mahkota yang dipasang di atas kepala mereka. Memiliki penari dengan jumlah minimal 3 orang, tari merak memiliki fungsi masing-masing di setiap gerakan penarinya. Diiringi lagu macan ucul, ada beberapa adegan waditra boning dipukul di bagian kayunya yang amat keras sampai terdengar bunyinya. Itu mengartikan bahwa sepasang burung merak sedang bermesraan. Yang keenam, tari Halibambang, tarian adat Lampung Skalabrak. Warisan nenek moyang suku Lampung Skalabrak, biasa digunakan ketika ada pernikahan dan mengadakan pesta bernama Nyambai. Tari Halibambang akan dipertontonkan untuk yang datang ke acara pernikahan tersebut. Diambil dari dua kata yaitu hali, seperti, atau bagaikan. Bambang, kupu-kupu. Tari Halibambang dapat disimpulkan sebagai tarian yang menggambarkan kupu-kupu yang sedang berterbangan sambil mengibaskan sayapnya dengan indah di alam yang bebas. Dahulu tari Halibambang sangat tertutup, hanya dipertunjukkan saat ada acara Nyambai. Lalu tari Halibambang memang merupakan tarian khusus keluarga Lampung Skalabrak yang memiliki adat saibatin. Penarinya pun sangat terbatas, hanya dipentaskan oleh putri keluarga yang memang khusus untuk menghibur keluarga. Namun seiring waktu berjalan seperti tarian yang lainnya, tari Halibambang tidak lagi tertutup dan mutlak sebagai tarian keluarga. Tarian ini sudah boleh dipentaskan secara terbuka kepada umum. Musik yang mengiringi tarian ini dinamakan talo balak. Yang ketujuh, tari Nyambai, tarian khas Lampung. Tercipta bersama saat Lampung memiliki kebiasaan menggelar acara meresmikan gelar adat, tarian ini dipentaskan bersamaan dengan acara upacara perkawinan. Nama Nyambai diambil dari kata cambai yang sirih. Sirih melambangkan kebersamaan atau keakraban di masyarakat Lampung. Nyambai ini sendiri memiliki makna antara laki-laki dengan gadis dipertemukan untuk menyambung tali silaturahmi, berkenalan dan menunjukkan kemampuan mereka dalam menari. Lalu karena kehadiran tari Nyambai itu sendiri untuk komunikasi dalam ajang cari jodoh bagi laki-laki dan si gadis tersebut. Tarian yang merupakan salah satu tarian klasik di Indonesia disebut-sebut sudah dipertunjukkan sebelum Indonesia merdeka, namun hal tersebut masih rumor sampai sekarang. Penampilan tari Nyambai akan diikuti oleh bangsawan langsung, lalu diselenggarakan di Lamban Gedung. Lamban Gedung merupakan tempat tinggal ketua adat sekaligus tempat musyawarah. Gerakan tari Nyambai ini merupakan hasil dari perpaduan tari dibingi dan tari kipas. Ada 3 gerakan utama yang berada dalam tari Nyambai yaitu kekindai, kesesayak, dan mampang kapas. Yang kedelapan, tari piring 12. Tari yang berasal dari skala bekak ini merupakan tari tradisional yang sangat berkaitan erat dengan gawi adat dengan masyarakat Lampung yang beradat saibatin. Bermakna tarian sang ratu yang ditarikan saat menyambut para ulu balak yang pulang dari medan perang. Ratu tersebut menyuguhkan tarian kepada ulu balak untuk menunjukkan rasa kegembiraan. Diperkirakan tarian ini tercipta sebelum Islam masuk ke Indonesia, berbeda dengan beberapa tarian Lampung lainnya. Makna dari 12 piring tersebut adalah karena Marga Benawang memiliki 12 bandar. Tari piring 12 ini memiliki 2 makna dalam warna busana tari mereka, membedakan antara keluarga kerajaan dan masyarakat biasa. Untuk warna kuning dan dipakai di sisi kanan, warna itu melambangkan keluarga kerajaan seperti pangeran dan putri. Lalu warna yang kedua yaitu putih, dipakai di sisi kiri, melambangkan masyarakat atau pemegang adat. Properti piring pun mempunyai arti, seperti yang dibawa ratu atau putri itu melambangkan segala sesuatu di dunia ini pasti ada 2. Seperti ada senang dan sedih, ada kalah dan ada menang.
Namun untuk zaman sekarang karena sudah tidak ada peperangan, tarian ini dipergunakan untuk laki-laki dan gadis yang sedang resepsi pernikahan. Yang kesembilan, Tari Tuping. Tarian drama khas Lampung. Berada di dalam pertunjukan drama Lampung, tarian satu ini menggambarkan semangat dan patriotisme pasukan tempur serta pengawal rahasia Raden Inten, Raden Imba II, dan Raden Inten II di Kalianda, Lampung Selatan dalam melawan Belanda pada masa penjajahan ratusan tahun silam. Di dalam tarian ini banyak menampilkan seperti kestria, pelawak, dan ada juga tokoh bijak sekaligus. Tarian ini biasanya untuk menyambut tamu atau pernikahan. Jumlah penari dalam tarian Tuping Lampung harus berjumlah 12 orang. Tidak boleh lebih maupun kurang. Karena pada zaman dahulu, tarian Tuping dianggap sangat sakral. Jadi, tidak boleh diubah dan dimodifikasi sedikitpun. Kepercayaan Lampung meyakini bahwa tuping-tuping tersebut memiliki arwah gaib yang tidak boleh dipakai sembarangan orang. Bahkan sebelum memakai topeng ini, harus melakukan beberapa ritual khusus dahulu. Di dalam sejarah terdapat 12 topeng itu memiliki fungsi dan maknanya tersendiri. Itu juga menggambarkan Raden Inten II dalam menyamarkan identitasnya saat reaksi melawan penjajahan Belanda. Selain memiliki makna patriotisme, tarian Tuping sangat erat sekali dihubungkan dengan rasa syukur masyarakat sekitar kepada Sang Pencipta atas semua nikmat yang telah diberi.